Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Waktu bapak saya berangkat ke Malaysia, saya berumur 8 tahun. Bapak berpesan kepada kami, jaga diri baik-baik. Kan kakak dan mama saya dan adik-adik saya. Perdagangan manusia masih terus saja terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Buktinya banyak baik itu pekerja migran maupun tenaga kerja keluar pulau yang direkrut kemudian diberangkatkan secara ilegal. Kondisi ini pun menimbulkan persoalan baru, yakni banyaknya TKI bermasalah yang bahkan angkanya terus meningkat sejak 3 tahun terakhir. Namun ternyata ini tidak menyurutkan niat warga untuk mencari penghidupan di negeri seberang. Inside memotret fenomena dan faktanya dari dekat. Sepanjang triwulan pertama tahun 2020 ini, jumlah penempatan pekerja migran asal Nusa Tenggara Timur dilaporkan hanya 250 orang. Dan bila dilihat tren dalam 4 tahun terakhir, angkanya memang terus turun. Namun, perlu digarisbawahi, jumlah tersebut adalah yang terdata. Artinya, hanya mencakup pekerja migran yang diberangkatkan secara resmi. Relawan anti perdagangan orang NTT meyakini pekerja migran asal Flobamora yang terdaftar hanyalah 10%. Sisanya 90% justru tidak masuk sistem. Merekalah para pekerja migran ilegal yang direkrut, ditampung, dan diberangkatkan secara sembunyi-sembunyi tanpa dokumen. Hampir semua itu menuju ke negara Malaysia, negara jiran Malaysia. Karena itu yang paling gampang dijangkau, negara tetangga. Juga bahasanya masih serumpun. Kebanyakan yang para pekerja migran yang asal NTT itu banyak yang putus sekolah. Lalu kemudian itu otomatis keterampilannya juga tidak terlalu proper ya, tidak terlalu baik. Yang besar itu maksudnya mencapai berapa persen yang berangkat non prosedural? Hampir 90%. Kalau mau dibilang 90%. Alasannya kenapa sih? Kok begitu banyak? Itu karena pertama permainan mafia. Mafia ini beredar di mana-mana, di mana mereka ingin merekrut tenaga kerja murah. Kemiskinan menjadi jerat yang tidak terelakkan, hingga melahirkan lingkaran setan praktek perdagangan orang. Dan jalur gelap ini yang paling diminati, karena bisa merekrut banyak orang,
tanpa harus melalui prosedur yang panjang. Dan orang-orang yang direkrut juga seolah-olah mendapat kemudahan karena mereka terjerat utang, tidak keluar uang banyak. Dan ini prosesnya agak panjang. Sementara mereka di kampung itu membutuhkan uang segera untuk hidup. Dibayar dulu sama oknum-oknum ini. Nanti kemudian sampai di sana, waktu mereka kerja, mereka akan membayar kembali uang-uang tiketnya, uang administrasi, uang perjalanan lain-lainnya. Jadi jatuhnya berhutang dong, Mama? Mereka berhutang, jadi jeratan itu yang paling membuat mereka akhirnya terjerat makin dalam di dalam kejahatan perdagangan orang. Hasrat mendapatkan penghidupan layak menjadi dorongan kuat. Tahun bekerja di Malaysia, Filipus hanya 1 kali mengunjungi keluarganya. Hingga akhirnya, 21 September 2018 lalu, ia pulang dalam peti jenazah. Anak bungsunya, Adrianus Nahak, bahkan tidak pernah melihat wajah bapaknya secara langsung. Dan waktu bapak saya ke Malaysia, saya belum lahir. Dan sekarang usia saya 14 tahun. Dan bapak pulang dari Malaysia sudah meninggal. Meski pedih, keluarga ini harus kuat menghadapi kenyataan. Dita, sini. Duduk. Dita mau dikerja atau di rumah. Saya mau sekolah saja untuk bisa lihat adik-adik dan mama. Saya kerja di sini saja. Selama ini Bapak tidak pernah kasih kabar untuk kamu. Sampai meninggal begini, nenek dong datang. Kabupaten Malaka merupakan kantong pengiriman pekerja migran asal Nusa Tenggara Timur. Kecamatan Weliman merupakan salah satunya. Sebagian besar warga pria di desa Kota Bone berangkat ke Malaysia. Mereka meninggalkan istri dan anak-anaknya belasan bahkan puluhan tahun. Anak-anak mereka ini memang umumnya tidak pernah mendapat kasih sayang dari orang tua, terutama keluarga atau papa yang pergi. Termasuk misalnya Mama Yasinta, anak juga 5. Saat berangkat, bapak berangkat, yang bungsu masih dalam kandungan. Jadi sama sekali tidak melihat papanya. Sampai akhirnya pulang dengan jenazah. Begitu juga Novi, ini anak kedua dari 3 bersaudara. Yang bungsu sudah berapa tahun waktu bapak berangkat? Masih dalam kandungan juga. Jadi artinya bahwa hampir seluruh mereka yang berangkat itu umumnya karena orang tua berangkat untuk cari nafkah untuk anak-anaknya. Kalau Mama Yasinta, berarti Bapak itu di Malaysia berapa tahun? Selama berapa tahun Mama di Malaysia? Papa di Malaysia? Yang 17 tahun. 17 tahun. Selama 17 tahun, Papa di sana pulang dan meninggal. Pulang berapa kali selama 17 tahun itu, sempat pulang berapa kali? Tidak pernah pulang memang. Tidak pernah pulang, Ya. 1 kali pun. Ya.
anak tanpa orang tua. Saya dengan teman kami beberapa orang ini mengkoordinir untuk satu kabupaten di Melaka. Kita dalam kerjasama kita dengan Suster Loren dan teman-teman di Jakarta, termasuk Ibu Ima dan lain-lain. Umumnya kita koordinir untuk mereka-mereka yang bekerja di luar, termasuk ke Malaysia atau ke pulau lain, misalnya Kalimantan dan Irian. Dan umumnya keluhan yang sama, bahwa kita dapatkan bahwa mereka ini hilang komunikasi, atau kadang misalnya tidak pernah kirim uang. Nah, umumnya mereka adalah tujuannya adalah memenuhi kebutuhan keluarga, karena dianggap ekonomi keluarga tidak bagus, jadi harus mencari yang lebih bagus. Karena biasanya cerita-cerita keluarga bahwa di sana dapat uang lebih gampang daripada di sini. Wajah-wajah orang tuanya. Ayah saya berangkat ke Malaysia 2004, pulang kembali pas saya SD kelas 2, terus kembali lagi ke Malaysia, pulang dalam keadaan dalam peti jenazah. Ayahnya pergi meninggalkan kampung halaman sejak tahun 2000. Kali itu saya 3 tahun, terus dia pulang lagi, saya SD kelas 2. Terus baru pergi lagi di Malaysia, pulang lagi ke Malaysia. Pulang, pas dia pulang itu bertengkar dengan pisah dengan mama, makanya dia pulang sampai Malaysia, dia punya istri lain. Jadi merasakan bareng sama Bapak waktu itu? Benar. Waktu 2 SD? Iya. Itu berapa lama sempat bareng sama Bapak berarti di sini? Tidak sampai setahun juga. Nggak sampai setahun? Iya. Oke. Tapi waktu itu Bapak juga sempat bilang, Bapak pengen kembali lagi ke Malaysia? Iya, untuk apa biayakan sekolah. Sempat janji kayak gitu? Iya. Berarti sampai berapa tahun akhirnya dengar kabar Bapak sudah tidak ada? Asal dengar pertama kali bisa menangis. Kenapa Novi? Selama ini Bapak tidak pernah kasih kabar untuk kamu. Sampai meninggal begini, nenek dong datang. Jadi sedih ya Novi kalau ingat itu. Jadi waktu itu sedih ya? Ya. Belasan tahun. Bapak tidak pernah kasih kabar sampai meninggal baru dia punya keluarga dong datang kasih tahu saya begitu. Yang paling bikin Novi sedih apa? Karena Bapak kalau dia datang dia paling sayang saya, sering gendong saya. Pokoknya anak yang paling disayang itu saya. Itu memang dia tidak terdata, sehingga kita pastikan bahwa dia yang almarhum ini dulunya berangkat secara non-prosedural karena tidak terdata. Alam yang indah dan tanah subur saja nyatanya tidak cukup. Tidak kuasa menghalau hasrat sebagian besar penduduk NTT untuk pergi ke negeri jiran. Meskipun resiko yang ditanggung lebih besar, mereka tetap memilih untuk mencoba peruntungan. Pilihan ini juga diambil sebagian besar warga ND yang nekat berangkat
tanpa dokumen resmi. Masyarakat yang mau mencari nafkah hidup tidak pernah mereka ada yang tidak pernah sampaikan kepada pemerintah desa, hilang saja, larinya ke Ende, ke kota kecil, lari ke provinsi, lari ke pusat. Di sana ada ajakan-ajakan, akhirnya berangkat ke luar negeri, di mana banyak yang ilegal yang mau ikut jalan gelap begitu. Berangkat ke Malaysia itu rata-rata usia berapa sih Pak? Ada yang belasan 20, ada juga 30 lebih. Ya. Ada banyak. Macam-macam jadi ya. Bahkan dari usia belasan sudah ada yang berangkat ke Malaysia. Ya, ada yang ke sana. Itu berarti di bawah umur ya Pak? Kalau di bawah umur itu. Informasinya ke sini minta surat ke kami, sudah jalan. Mau jalan ke mana? Ke luar pulau. Tujuan Surabaya, tujuan Jakarta, tahu-tahunya Dumai, tahu-tahunya sudah di Malaysia. Yang informasinya dari Malaysia itu, telepon sudah dari sana. Apakah mereka ini yang punya dokumen atau tidak tahu jelas orang. Nah, terhadap jenazah yang terakhir itu di Maumere itu memang dia tidak terdata di di aplikasi psikologi kita, sehingga kita pastikan bahwa dia yang almarhum ini dulunya berangkat secara non-prosedural karena tidak terdata. Kalau ini berita acara kita pulangkan melalui laut setelah menempuh perjalanan dari terlebih di Kuala Lumpur. Jadi ada surat jalannya dari perwakilan kita. Lalu dari situ kita bantu di sini memfasilitasi pemulangannya. Setiap pengaduan itu selalu dari informasi dari siapa saja pengaduan, selalu saja kita cek di sistem. Selalu saja kita cek di sistem, di situs KTKLN. Pemulangan peti jenazah pekerja migran adalah potret sebuah tragedi kemanusiaan. Namun, fakta pahit ini nyatanya tidak menyurutkan niat sebagian besar masyarakat. Menjadi sebuah penanda, praktek perdagangan orang begitu menggurita di bumi Flobamora. Metro TV, knowledge to elevate.